Kali ini diambil dari SBMPTN tahun 2014 harusnya. Jika dia cintaimu. Ya dah. Terus. Oke. Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan belajar matriks. Soal pertama, langsung aja, soal SBMPTN 2017. Kayaknya dulu saya ngerjain ini pas lagi ujian. Oke, misalkan A transpos, AT ya, adalah transpos dari matriks A, dengan matriks A dan B-nya sudah diketahui seperti di sini. Sehingga perkalian dari A transpos dengan B seperti di sini, maka nilai dari A plus B-nya itu adalah berapa? Oke, sesuai dari yang diketahui, kita akan kerjain dari A transpos dikali B-nya. Ya, jadi kita cari A transposnya. A transpos itu sangat sederhana, teman-teman. Kita cukup merubah yang tadinya di baris, ini baris pertama, kita ubah jadi kolom pertama. Kemudian yang tadinya di baris kedua, kita ubah ke kolom kedua. Jadilah A transpos. Sekarang kita mau kalikan dengan B, ya. A transpos dikalikan dengan B, ini jadinya A01B, B-nya tinggal taruh aja 1, 2, 2, 4. Oke, untuk yang masih kesulitan di perkalian matriks, sebenarnya konsepnya sederhana sekali. Kita kalikan elemen yang ada di baris dengan kolomnya, gitu ya. Jadi ini karena ukurannya 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 maksudnya, nanti hasilnya juga 2 kali 2. Untuk yang di baris pertama dan kolom pertama, kita kalikan A dengan 1, jadi A. 0 kali 2 jadi 0, jadi tinggal A. Kemudian baris 1 kalikan dengan kolom yang kedua, ini jadinya 2A, karena masih ada perkalian dengan 0 ya, simpelnya. Oke, kemudian kita kalikan baris kedua dengan kolom yang pertama di sini, ini akan jadi 1 plus 2B, ya. Kemudian baris kedua sama kolom yang kedua kalau dikalikan 1 kali 2 ini ya, ditambah 4B. Oke, ini sudah jadi A transpos dikali B berdasarkan A sama B-nya. Nah, di soal juga dikasih tahu A transpos kali B-nya sama dengan 1, 2, 5, 10. Jadi dari sini kita bisa cari satu persatu. A-nya sudah bisa kita dapatkan, ya. Kita dapat A-nya sama dengan 1. Kemudian untuk B-nya kita bisa dapat dari bawah. Ya. Jadi 1 plus 2B sama dengan 5, yang berarti 2B sama dengan 4, B-nya sama dengan 2. Ya, berarti kita sudah bisa dapat jawabannya. A plus B itu sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah 3. Oke, soal selanjutnya, nomor 2. Kali ini dari UTBK 2019, TKSNTek nomor 2. Diketahui B sama dengan seperti di sini dan berlaku persamaan A kuadrat tambah B sama dengan yang sebelah sini. Maka tentukan determinan dari matriks A pangkat 4. Oke. Ya, yang pertama-tama karena sudah ada matriks B-nya, kita substitusikan ke persamaan matriksnya. Persamaannya nanti jadi A kuadrat ditambah ya 1 minus 4, 5 minus 2 sama dengan 3 minus 2, 4 minus 1. Kemudian ini kita pindah ruas saja. Nanti akan jadi A kuadrat sama dengan, ya pindah ruas berarti nanti dikurang 3 dikurang 1 jadi 2, minus 2 dikurangin minus 4 jadinya 2, kemudian 4 dikurangi 5 jadinya min 1, serta min 1 dikurangin minus 2 jadi 1. Oke. Ya, dari sini sebenarnya teman-teman punya beberapa pilihan. Yang pertama kita bisa tinggal kalikan A kuadrat dengan dirinya sendiri. Ya, itu boleh aja untuk jadi A pangkat 4. Tapi di sini saya mau pakai sifat X matriks persegi gitu. Maka determinan dari X kuadrat itu sama dengan determinan X pangkat 2. Sifatnya seperti ini ya. Oke, jadi dari sini determinan A pangkat 4 ya, itu sama aja determinan dari A kuadrat pangkat 2. Seperti ini.
Gitu ya. Jadi kalau sesuai sifatnya kita anggap aja yang jadi X-nya itu A kuadrat. Ini bakal jadi determinan dari A kuadrat pangkat 2-nya di luar. Jadi kita bisa dapat dari sini determinannya itu tinggal kali silang ya teman-teman. 2 kali 1, 2 dikurangin minus 2. Hasilnya 4. Yang berarti jawaban dari pertanyaan soal ini adalah 16. Jadi itu jawabannya. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Kali ini diambil dari SBMPTN tahun 2014. Jika A sama dengan seperti ini dan B-nya memiliki inverse dan inverse dari perkalian A sama B inverse-nya itu sama dengan ini, maka tentukan matriks B-nya itu apa. Yang pertama kita mau sesuaikan dulu atau ubah dulu bentuknya ini. Ya. Jadi kalau kita punya matriks ya, katakanlah matriks X kali Y, ini matriks yang persegi dua-duanya. Kalau diinversin, dia itu bisa jadi seperti ini. Sifat dasarnya ya. Berarti karena di sini merupakan perkalian dari dua buah matriks persegi, ya. Maka yang ini kita ubah jadi B inverse inverse dikalikan dengan A inverse. Hasilnya akan tetap seperti di soal. Nah, kemudian ini juga ada sifatnya teman-teman. Kalau kita nginversin dirinya dengan dirinya sendiri gitu ya, atau nginversin hasil inverse, ini bakal jadi B. Jadi tinggal B dikali A inverse, hasilnya sama dengan 1 min 1 3. Oke, kemudian karena yang kita mau cari B, berarti sebenarnya kita perlu pindahin ini A inverse. Oke, secara konsepnya itu seperti ini teman-teman. Oke, kita tulis ulang aja. Kedua ruas itu bisa kita kalikan dengan A. Gitu ya. Jadi dikalikan sama A, yang akibatnya ini menjadi matriks identitas. Ya, matriks identitas ini, ya kalau ditambahin sini, itu adalah matriks yang elemen satunya hanya ada pada diagonal utama dan bentuknya matriks persegi. Karena ini ukuran 2x2 jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kalau B dikalikan dengan identitas, ini akan hasilnya itu juga dirinya sendiri. Jadi matriks B ini akan didapat ketika kita kalikan ya yang ini 1 min 1 3 0 dengan matriks yang A-nya awal di sini. Ya, jadi tinggal tulis aja 2 3 min 1 1 seperti itu. Sama seperti nomor yang sebelumnya tadi ya, kita coba kalikan. Gitu ya. Oke, ini jadinya 1 kali 2 jadi 2 tambah min 1 kali 1 jadi 3. Kemudian baris 1 sama kolom 2 kalau dikalikan jadi 2. Baris 2 kolom 1 3 kali 2 jadi 6. Tambah 0 kali min 1 jadi 0. Yang terakhir baris 2 sama kolom kedua ini hasilnya 9. Oke, jadi pertanyaan soalnya sudah bisa kita jawab ya. Matriks B adalah 3, 2, 6, dan 9. Jawabannya ini. Oke, soal selanjutnya nomor 4. Kali ini diambil dari Madda Sutulu GM tahun 2015. Diberikan matriks P dan Q dengan di sini R-nya nggak sama dengan 0 serta P-nya juga nggak sama dengan 0. Terus dikasih tahu matriks PQ ini tidak memiliki inverse. Apabila nilai P-nya, oke. Jadi syarat dari suatu matriks itu nggak punya inverse, itu adalah determinannya sama dengan 0. Atau nama lain dari matriks yang nggak punya inverse ini disebut matriks singular. Gitu ya. Jadi alasannya karena determinannya sama dengan 0. Determinannya siapa? Determinan dari matriks PQ-nya ini. Jadi yang kita bisa tulis di sini adalah determinan PQ itu sama dengan 0. Nah, kemudian kan kayaknya kita agak susah ya kalau misalnya harus kaliin. Tapi ada syaratnya teman-teman. Karena di sini P sama Q-nya matriks persegi, determinan dari dua buah perkalian matriks persegi itu bisa dijadikan sebagai determinan P dikalikan dengan determinan Q. Sama dengan 0. Ya, jadi tinggal cari masing-masing aja. Determinan P-nya itu adalah 2 kali 3, 6 ditambah 4 ya. Kemudian untuk determinan Q-nya ya, ini kita kalian aja. 2R dikali P plus 1 dikurangin R. Hasilnya sama dengan 0.
Ya, supaya ini 0, ini nggak perlu kita perhatikan. Kita cukup perhatikan ini aja yang sama dengan 0. Ya. Sama-sama ada R, kita faktorin. R, buka kurung, 2P plus 2 minus 1 sama dengan 0. Ya. Oke. Nah, tadi di soal, dibilang kalau R-nya itu tidak sama dengan 0. Itu berarti yang membuat 0 itu adalah 2P plus 1 yang sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, dari sini kita bisa dapat P-nya itu sama dengan minus setengah. Jadi jawaban di soal ini adalah minus setengah. Oke, soal penutup kita untuk pembelajaran hari ini. Nomor 5 diambil dari Madda Simakui tahun 2013. Sebuah matriks dikatakan ortogonal jika A inverse sama dengan A transpose. Jadi matriks ini anggap aja matriks A ya. Oke, jika diketahui, anggap aja ini matriks A-nya adalah matriks yang ortogonal, maka tentukan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Oke, jadi kita akan berubah bentuk ini ke persamaan yang diberikan di soal ya, definisinya. Tapi kalau nyari inverse untuk matriks 3x3, biasanya anak SMA agak susah. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kedua ruas kita kalikan dengan A. Ya. Jadi A dikali A inverse sama dengan A dikali A transpose. Untuk pengalian matriksnya, kalau memang di ruas kirinya dari kiri, ini juga harus dari kiri. A dikali A inverse ini jadi identitas, yang kanannya tetap. Jadi kita akan bawa ke sana. Ya. A dikali A transpose kita tinggal tulis ulang aja. Tinggal kita cari transposnya aja sih ya. Oke, A-nya tinggal tulis ulang. A 2/3, 2/3, 2/3, B 1/3, min 2/3, min 1/3, dan C. Tutup kurung. Sekarang kita tinggal cari transpose. Transpose itu kita merubah yang tadinya baris jadi kolom ya teman-teman. Jadi ini baris pertama, kita ubah jadi kolom pertama. Hati-hati jangan sampai salah. Oke, ini untuk yang baris pertamanya. Baris keduanya kita ubah jadi kolom kedua. 2/3, B 1/3. Dan yang terakhir, baris ketiga kita ubah jadi kolom ketiga. Min 2/3, min 1/3, C. Yang hasilnya, hasil perkalian matriks ini adalah matriks identitas. Oke, kita tulis di sebelah kanannya. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya. Sepertinya terlihat banyak sekali yang akan kita kalikan. Tapi kalau kita lihat, pertanyaannya A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat, itu hanya mungkin didapat ketika kita mengalihkan baris 1 sama kolom 1 ya, nanti bakal ketemu A kuadrat. Jadi kita cari itu dulu. Kalau kita kalikan nanti dapatnya A kuadrat tambah 4/9 ditambah 4/9. Sudah, itu dulu. Kemudian untuk dapetin B kuadratnya, kita cukup kaliin baris kedua sama kolom yang kedua seperti ini. Letaknya di tengah sini ya. Berarti jadinya 4/9 ditambah B kuadrat ditambah 1/9. Nanti hasilnya 1 juga di sini. Dan yang terakhir, kita kalikan baris 3 sama kolom yang ketiga untuk dapetin C kuadrat. Ya, jadinya 4/9 ditambah 1/9 ditambah C kuadrat. Ya. Yang ini biarin aja ya teman-teman, nggak perlu kita perhatiin. Hasilnya sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tinggal kita cocokin saja. Yang pertama, A kuadrat ditambah 8/9 sama dengan 1, yang berarti A kuadratnya sama dengan 1/9. Kemudian yang kedua, maksudnya B kuadrat ditambah 5/9 sama dengan 1, yang berarti B kuadratnya sama dengan 4/9. Dan yang terakhir, C kuadrat ditambah 5/9 juga sama dengan 1, yang berarti C kuadratnya sama dengan 4/9. Pertanyaannya adalah, ya udah kita jumlahin aja. Hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat itu sama dengan 9/9 atau sama dengan 1. Jadi jawaban untuk soal yang ini adalah 1. Oke, sekian teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Sobat AK, terima kasih banyak ya telah menonton video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan komen video kita ya. Serta subscribe channel YouTube kita. Dan follow Instagram kita di bawah ini. Terima kasih.